Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali di pagi hari ini kita bersama dalam program doa pagi GPDI Budi Mulia. Sudah tentu kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini atas segala kebaikan Tuhan. Kita boleh melewati sepanjang malam bukan karena kekuatan kita, tetapi kita percaya bahwa Tuhanlah yang sudah menolong kita, Tuhanlah yang sudah menyertai kita. Dan pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan, dan saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur di pagi hari ini. Tuhan baik dalam kehidupan kami, Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah memberkati. Dan pagi hari ini kami memberi waktu untuk mendengar firman Tuhan sebelum kami menjalankan kegiatan-kegiatan kami di sepanjang hari ini. Tuhan menolong kami, Roh Kudus menolong kami di saat kami mendengar firman Tuhan, sehingga kami mampu untuk dapat mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Alkitab kita buka dan kita temukan di dalam Matius pasal pertama ayat yang ke-18 sampai 25. Matius pertama ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Puji Tuhan saudara sekalian. Saudara, ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kita baca pagi ini berbicara tentang kelahiran Yesus Kristus melalui seorang perawan yang bernama Maria. Dan pada saat itu saudara sekalian, Maria bertunangan dengan Yusuf. Tetapi Maria sedang mengandung dari Roh Kudus. Jadi Alkitab mengatakan Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum Maria dan Yusuf hidup sebagai suami istri. Dan setelah Yusuf tahu bahwa Maria tunangannya itu mengandung, Alkitab berkata Yusuf diam-diam ingin menceraikan Maria tunangannya itu. Tetapi dalam mimpi malaikat Tuhan nampak kepada Yusuf dan berkata, "Janganlah engkau takut
mengambil Maria sebagai istrimu, sebab dalam kandungan Maria adalah dari Roh Kudus. Ini adalah perkataan malaikat Tuhan kepada Yusuf, saudara sekalian. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakannya Yesus. Ini adalah perkataan malaikat Tuhan kepada Yusuf. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakannya Yesus. Karena dialah atau Yesuslah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi tujuan Allah lahirnya Yesus adalah untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara sekalian, tentang kelahiran Yesus telah dikatakan oleh para nabi di zaman Perjanjian Lama atau di zaman dahulu. Sudah dikatakan, jadi sebelum Yesus lahir, sebelum Yesus ada dalam dunia ini, dilahirkan oleh seorang perawan yang bernama Maria, memang sudah dikatakan dalam Alkitab Perjanjian Lama di zaman dahulu. Coba kita lihat saudara sekarang, kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat 5. Yesaya pasal 9 ayat 5, kita baca di situ, berkata demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Orang Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Kita lanjut ayat yang ke-6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Puji Tuhan. Nah, saudara sekalian, kita lihat di sini bahwa ini adalah pernyataan firman Tuhan pada zaman dahulu, pada zaman nabi-nabi, pada zaman Nabi Yesaya, bahwa seorang anak telah lahir untuk kita. Jadi berbicara tentang Yesus yang akan lahir sudah diceritakan di dalam Perjanjian Lama pada zaman dahulu. Para nabi sudah mengatakan hal itu. Dan tentang anak itu saudara disebut, dia disebut bahwa dia adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Telah dikatakan oleh firman Tuhan. Yesaya mengatakan itu, saudara sekalian. Nabi Yesaya mengatakan hal itu. Tentang anak yang sudah lahir itu. Tentang Yesus yang akan lahir. Tentang Yesus yang akan ada di dunia ini, di muka bumi ini. Sudah dikatakan, saudara sekalian. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Berbicara tentang Yesus, kita datang pada apa yang sudah kita baca dalam kitab Matius pasal yang pertama. Di situ dijelaskan bahwa Maria mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau Yusuf akan menamakan dia Yesus. Sebab dialah atau Yesuslah yang akan mengampuni umatnya dari dosa. Artinya saudara sekalian, Yesuslah yang akan menyelamatkan. Bukan hanya mengampuni, tapi Yesuslah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara sekalian, ini yang harus kita pahami. Ini harus kita mengerti. Kalau kita berbicara tentang Yesus lahir, kita kaitkan dalam Yohanes pasal yang pertama, saudara sekalian.
Yohanes pasal yang pertama yang dikatakan dalam ayat 14, firman itu menjadi manusia. Firman Allah itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Berarti saudara sekalian, berbintang lahirnya Yesus, berbintang firman yang menjadi manusia. Ini tidak masuk akal bagi orang-orang pintar saudara sekalian. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal bagi orang-orang di zaman ini. Tetapi saudara sekalian, bagi Allah ini yang Allah kerjakan. Apa yang tak mungkin bagi manusia, Allah bisa lakukan saudara sekalian. Allah melebihi pikiran manusia. Bukankah Allah yang menciptakan manusia? Bukankah Allah yang menjadikan manusia? Dan kita harus sadari sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah bahwa Allah dapat melakukan apa saja. Termasuk dia ingin menjadi manusia. Dia adalah Allah, dia adalah firman, dia menjadi manusia. Itu haknya Allah. Dia mau buat dirinya seperti itu. Allah mau buat dirinya seperti itu. Haknya Allah. Haknya Allah. Ketika ia datang ke dalam dunia saudara sekalian, kembali apa yang dikatakan di dalam Yohanes pasal pertama ayat 10 dan 11. Ia telah datang kepada dunia ciptaannya, tapi dunia cipta tidak mengenal dia. Dia datang kepada umatnya, tapi umatnya tidak mau mengenal dia. Allah telah memperkenalkan dirinya dalam pribadi Yesus. Dia adalah Allah. Allah telah datang ke dalam dunia dengan cara Allah sendiri. Bukan dengan cara saudara, bukan dengan cara saya, bukan dengan cara berpikirnya manusia. Tapi Allah menyatakan dirinya. Allah memperkenalkan dirinya kepada dunia, kepada manusia ciptanya dengan cara Allah sendiri. Sebab itu saudara sekalian, kita sebagai orang percaya, kita sebagai umat Kristen, percaya kepada sebagai pengikut Kristus. Kita percaya Yesus yang lahir dalam dunia ini, Yesus yang telah ada dalam dunia ini, dia adalah firman yang menjadi manusia. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Untuk apa? Dalam konteks menyelamatkan umatnya dari dosa. Allah bukan hanya menyelamatkan satu kelompok. Allah bukan hanya memberi rancangan menyelamatkan umat Israel atau kelompok-kelompok yang lain. Tapi Allah ingin menyelamatkan manusia, semua manusia. Sebab manusia sudah berdosa. Berdasarkan Roma pasal yang ketiga ayat 23. Semua manusia sudah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Itulah konteks kehidupan Allah turun ke dalam dunia. Itulah konteks kehidupan Yesus ketika dia dilahirkan dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia yang sudah berdosa. Dia bukan hanya menyelamatkan, tetapi Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat semua umat manusia. Nah, kita bersyukur saudara sekalian, Allah punya rancangan yang luar biasa ke dalam kehidupan manusia. Mari kita percaya kepada Tuhan. Mari kita mengikuti apa kata firman. Kita tidak berlogika saudara sekalian, tapi cara pikir kita, pola pikir kita harus mengikuti pola pikirnya Tuhan. Kalau Allah menjadi manusia, kalau firman menjadi manusia, itu haknya Tuhan. Allah yang berdaulat, apa yang Allah buat, apa yang tak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Allah sudah kerjakan itu saudara sekalian. Dia bukan hanya lahir untuk kita, bagi saudara, tapi terus dia mengerjakan pekerjaannya untuk memberikan masa depan bagi manusia. Dia harus mati, tetapi dia harus bangkit untuk menyatakan bahwa dia adalah Allah. Dia adalah firman yang menjadi manusia, tapi dia juga adalah Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Saudara sekalian, di hari Natal ini kita harus semakin mengenal Allah yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dia lahir untuk saudara, dia mati untuk saudara, dia bangkit untuk saudara, dan dia memberikan kehidupan yang kekal bagi saudara yang percaya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur, kami sudah dengar firman Tuhan. Berkati setiap umat-Mu, biar Natal memberikan makna bagi kami bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau memperkenalkan diri kepada kami, dan Engkau menyelamatkan kami, Engkau mengampuni kami dari segala dosa-dosa manusia.
dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami sudah terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.